Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga sehat-sehat selalu ya kawan pajak yang ada di rumah. Sebelumnya, perkenalkan saya Afandi Firmansyah, kawan pajak bisa panggil saya Fandi, yang akan menjadi host pada segmen podcast Bijaksana pada hari ini, Selasa 26 September 2023. Sebelumnya saya ada pantun nih, nanti tolong cakepnya dibantu ya. Siap. Baik. Biji kuaci dicampur delima, Cakep. rasanya enak, sungguh dahsyat. Cakep. Selamat datang di podcast Bijaksana, podcast bermanfaat untuk masyarakat. Baik. Kalau sudah pantun harusnya sudah semangat nih kawan pajak semua ya. Nah, seperti kawan pajak ketahui bahwa program Bijaksana, Bincang Pajak Santai Penuh Makna, merupakan program edukasi perpajakan yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres untuk memberikan pencerahan dan insight terkait update informasi perpajakan yang teraktual dan terkini untuk kawan pajak semua. Jadi jangan sampai kelewatan nih kalau kita ada podcast atau live Instagram, karena berisi informasi-informasi terkini, informasi lengkap terkait perpajakan yang sedang hot-hotnya gitu kawan pajak ya. Nah, selanjutnya, tema yang akan kita angkat pada segmen ini tema yang juga sangat-sangat hot, tema yang paling update, tema yang sekarang sedang dibicarakan nih di kalangan masyarakat. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang pajak atas natura dan atau kenikmatan. Seperti apa batasannya, bagaimana cara penilaiannya, serta bagaimana impact implementasi PMK 66 tahun 2023 yang baru saja terbit ini. Nah, kami akan membicarakan tentang pajak natura ini, mengupas tuntas ini dalam live Instagram dan podcast pada hari ini dengan tema pajak natura dulu versus sekarang. Nah, perlu kami sampaikan juga nih ya kawan pajak, jika ada kawan pajak ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan saja di kolom chatnya. Nanti setelah kita sesi materi, setelah sesi tanya jawab, kita akan menjawab pertanyaan dari kawan pajak semua yang sudah ada di chat. Jadi stay tune, jangan left, terus tonton dari awal sampai akhir supaya mendapatkan informasi yang lengkap nih terkait materi tentang pajak natura pada hari ini. Nah, hari ini KPP Pratama Jakarta Kalideres dalam podcast Bijaksana kedatangan seorang tamu spesial nih. Karena kita bekerja sama dengan Klip. Ada yang tahu Klip? Baik, Klip itu adalah kantor layanan informasi dan pengaduan. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Rudi Antoni Panjaitan. Selamat datang Pak Rudi di podcast Bijaksana. Gimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih Mas terima Fandi. kasih ya. Semoga sehat-sehat dan semangat ya Mas dalam Amin. menyampaikan beritanya itu. Menyampaikan podcast hari ini. Lalu kita juga sudah kedatangan narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Tami Nur Hidayati, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Kalideres. Gimana kabarnya Bu Tami? Alhamdulillah baik Mas Fandi. Alhamdulillah. Semangat Bu untuk menyampaikan informasi kawan pajak hari ini. Insya Allah semangat. Insya Allah semangat. Nah, kawan pajak mungkin sudah menunggu-nunggu dan kapan nih kita mulai bahas materinya? Mungkin kita bisa mulai saja langsung ya Pak baik. Bu. Baik. Pertanyaan pertama nih, dengan diterbitkannya PMK 66 tahun 2023, maka pembicaraan tentang pajak natura dan atau kenikmatan nih ya Bu, Pak, Ya. itu sangat hangat diperbincangkan oleh kawan pajak semua. Nah, sebagai awalan mungkin boleh nih Bu Utami untuk jelaskan apa sih itu natura dan atau kenikmatan ini? Baik. Mungkin demikian penjelasannya Mas Fandi. Pengertian dari natura dan atau kenikmatan itu sebenarnya sudah diatur di dalam PP 55 tahun 2022. Di mana PP 55 tahun 2022 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang HPP yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Baik. Dalam penjelasan pasal 23 ayat 1 bahkan ditebalkan lagi ya di dalam PMK 66 juga disebutkan di pasal 3 ayat 4 dan 5 ya. Di situ dijelaskan bahwa imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan berupa barang atau selain uang gitu ya. Jadi poinnya adalah selain uang. Jadi selain uang poinnya Bu ya. Dan pengertian uang di sini diperluas juga ya, mengikuti perkembangan gitu ya. Jadi Baik. bisa termasuk juga dalam bentuk cek, kemudian saldo dompet digital, uang elektronik gitu ya. Jadi kalau boleh saya beri contoh konkret, imbalan dalam bentuk natura, contohnya seperti pemberian makan dan minum untuk pegawai.
Oke. Kemudian pemberian eks mobil dinas gitu ya, yang kemudian diserahkan kepada pegawai, itu juga termasuk salah satu bentuk imbalan dalam bentuk natura gitu ya. Nah, kalau kenikmatan itu seperti apa? Kenikmatan itu contohnya pengertiannya terlebih dahulu ya. Iya. Itu adalah pemberian hak untuk memanfaatkan fasilitas dan atau pelayanan. Oke. Nah, fasilitas atau pelayanan itu bisa merupakan aktiva dari si pemberi atau bisa juga milik aktiva dari pihak ketiga yang disewakan atau dibayari oleh si pemberi gitu ya. Contoh konkretnya misalkan seperti pemberian fasilitas olahraga ya. Kita sebagai pegawai nih dapat fasilitas keanggotaan di fitness club gitu ya. Contohnya seperti itu, atau mungkin dapat fasilitas rumah dinas, fasilitas rumah yang disewakan gitu ya, misalnya apartemen nih disewakan atau rumah disewakan yang bayar perusahaannya. Nah, itu juga termasuk salah satu bentuk kenikmatan. Tapi ketika kita berbicara dalam kerangka PMK 66 gitu ya tahun 2023, yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan ini dibatasi lagi nih Mas Fandi. Hanya natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan imbalan kerja dan penggantian atas jasa. Seperti itu kira-kira Mas Fandi. Oke, baik. Jadi secara keseluruhan natura dan kenikmatan ini berbeda sekali sebenarnya. Jadi bukan hal yang sama ya. Bukan ya, orang berpikirnya sama ya. Berpikirnya sama, padahal itu hal yang berbeda. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tami, kalau misalkan natura dan kenikmatan itu hal yang berbeda, betul ya Bu ya. Nah, selanjutnya perubahan yang mendasar nih. Tadi kan kita temanya pajak natura dan kenikmatan dulu versus sekarang. Itu apa sih perbedaan yang mendasarnya terhadap berlakunya peraturan yang terbaru ini, Bu? Baik, sesuai tema nih ya, natura dulu versus sekarang. Betul sekali. Kalau boleh secara ringkas saya menggambarkan ya. Sebelum Undang-Undang HPP berlaku, maka konsep natura kita mengacu pada Undang-Undang PPH, gitu ya. Ini kayak hafal mati ya ketika kita kuliah nih. Natura adalah konsepnya pasti non deductible dan non taxable gitu ya. Non deductible artinya apa? Tidak dapat dikurangkan atau tidak dapat dibiayakan gitu ya buat si pemberinya, kecuali ada beberapa pengecualian Mas Wandi, seperti natura berupa makan dan minum untuk pegawai dan natura di daerah tertentu gitu ya. Kemudian non taxable, bukan sebagai objek bagi si penerimanya gitu ya, kecuali ada pengecualian juga. Ada pengecualiannya. Kalau si pemberi itu bukan merupakan wajib pajak, atau mungkin wajib pajak yang PPh-nya atau pajaknya itu dikenakan secara final, gitu ya, atau juga wajib pajak yang penghitungan PPh-nya itu menggunakan dim profit atau menggunakan norma penghitungan khusus seperti usaha jasa pelayaran ya, seperti kita ketahui menggunakan pasal 15. Pasal 15. Nah, kemudian ketika Undang-Undang HPP terbit nih ya, itu langsung berubah 180 derajat Mas Wandi. 180 derajat, berbeda banget dong berarti Bu. Tapi ada yang berbeda kayak ganti rezim nih ya. Karena berawal dari non deductible dan non taxable berubah menjadi deductible dan taxable. Ya. Deductible-nya berarti sejak Undang-Undang HPP ini pengeluaran atas natura bisa dibiayakan. Nah, kabar baik buat kabar baik untuk buat kawan para pajak perusahaan semua, ya. betul. Karena bisa dibiayakan atau dikurangkan buat penghasilan bruto dari si pemberinya. Walaupun ada batasannya. Ada batasannya. Bisa dibiayakan sepanjang 3M. 3M ya, apa kita itu, ketahui Bu? ya. 3M itu berarti berkaitan dengan untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan. Oke, jadi diingat-ingat kawan pajak 3M tadi itu Bu Tami ya. Ya. Kemudian menjadi taxable nih Mas Fandi. Taxable. Ya, buat si pemberi ini makanya kemarin sempat ramai. Waduh, sekarang natura jadi objek gitu natura ya. jadi objek. Jadi takut gitu ya. Ya. Nah, menjadi taxable artinya dia menjadi objek gitu ya. Menjadi objek bagi si penerimanya. Namun buat kawan pajak semua tidak perlu khawatir. Karena pemerintah juga sudah mempertimbangkan ya, tetap ada pengecualian gitu ya. Tidak semua natura kemudian serta-merta menjadi objek ya. Pengecualiannya ada 5 poin nih Mas Wandi gitu ya. Apa saja tuh Bu Tami? Poin yang kedua sih sama seperti yang terdahulu ya. Bahwa
terkait penyediaan makan minum masih sama itu. untuk seluruh pegawai masih Oke, termasuk masih. pengecualian. Kemudian natura atau kenikmatan di daerah tertentu Masih, itu juga ya, masih sama. sih. Nah, poin yang baru nih ada 3 poin tambahan, Apa aja tuh, Bu yaitu Tami? natura dan atau kenikmatan yang disediakan oleh pemberi kerja dalam rangka keharusan pelaksanaan pekerjaan. Kalau kasih Oke. contoh mungkin ya seperti tenaga kerja kesehatan, Mas Pandi, Iya. itu kan APD itu suatu seragam yang wajib Iya, gitu ya. betul, Nah, seperti wajib itu. punya. Kemudian banyak hal lah ya, biasanya kaitannya dengan keselamatan kerja Keselamatan gitu ya. kerja. Semacam itu. Kemudian yang kedua, natura dan atau kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD ataupun APB desa. Gitu ya. Dan yang terakhir nih yang menarik nih Mas Pandi, Apa yaitu tuh? natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Wah, ini yang poin 5 nih ini apa sih ditunggu-tunggu batasan ini, tertentunya iya. ditunggu-tunggu Karena apa kemarin nih ya? waktu PMK 55 juga belum begitu jelas kan. Iya. Nah, di PMK 66 nih terjawab jelas. PMK 66 terjawab Iya, jelas. mungkin nanti akan Baik. dikupas lebih lanjut ya. Kupas lebih Ya, tuntas kira-kira ya. demikian, Nah, Mas jadi Andi. tadi sudah jelas-jelas benar-benar kalau misalkan yang dulu dan sekarang itu 180 derajat berbeda. Ya. Dari yang tadinya non deductible dan non taxable sekarang menjadi deductible dan taxable. Betul Ya, Bu Tami kira-kira ya. demikian. Nah, tantangannya ini bagaimana sih kita ngejelasin ke masyarakat nih Bu Tami, Pak Rudi. Kalau tentang ya masyarakat yang beropini kalau misalkan kita itu apa aja jadi kena pajak, terima apa aja jadi kena pajak. Padahal dulu katanya nih pajak natura ini hanya nyasar tuh ke kalangan eksekutif saja. Iya. Nah, gimana nih tanggapannya Pak Rudi terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat belakangan ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Fandi. Jadi memang sebelum keluar aturan turunan dari Undang-Undang HPP, Iya. karena memang kan tadi sudah sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Tami, perubahan mendasarnya itu adalah dengan terbitnya Undang-Undang HPP, di mana dahulu memang natura dan atau kenikmatan itu dia non deductible Iya. dan non taxable. Maka setelah terbitnya Undang-Undang HPP ini menjadi deductible dan taxable seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya memang amanah dari Undang-Undang HPP menyebutkan bahwa memang untuk pengaturan lebih lanjut dari natura ini nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Keuangan. Baik. Nah, sebelum kedua aturan turunan ini terbit, memang isunya di masyarakat waktu itu Hangat adalah panas ya. Bukan semua hangat fasilitas apakah dikenakan pajak seperti itu ya. Bukan hangat lagi, panas Iya. itu justru ya. Nah, Pak jadi Rudi. ada ketidakpastian seperti itu ya. Nah, makanya dengan terbitnya PMK nomor 66 tahun 2023 ini, Baik. ini sebenarnya adalah semakin memperjelas atau sudah bisa menjawab ketidakpastian tersebut. Nah, bahwa memang atas naturan atau kenikmatan itu ini sudah diatur lebih detail di PMK ini. Nah, di mana memang di PMK ini nanti akan dijelaskan naturanya jenis-jenisnya apa saja dan batasan-batasannya apa saja. Nah, Oke. yang menjadi pertanyaan juga sebenarnya apa sih dasarnya kenapa perlu diterbitkan PMK 66 ini? Apa tuh Pak Rudi? Nah. Kenapa sih harus ada PMK 66 ini Jika ya? kita lihat dasar pertimbangannya ini secara garis besar ini adalah Oke. untuk memberikan kepastian hukum. Baik. Karena sebelum diatur di PMK 66 itu tadi kan ada ketidakpastian apakah semuanya nanti akan dikenakan pajak atau tidak seperti itu. Nah, setelah terbitnya PMK 66 ini semakin jelas ya. Bisa kita lihat di batasan-batasan sebagaimana diatur di lampiran PMK ini. Lampiran PMK-nya. Jadi Nah. justru ini memperjelas ya Pak Rudi ya. Iya, betul Mas Fandi. Nah, Harusnya nggak galau lagi ya. Galau lagi. Iya, Karena Bu. sudah terjawab. Iya, karena sudah terjawab. baik. Nah, selain kepastian hukum, terbitnya PMK 66 ini juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, seperti tadi Mas Fandi sampaikan bahwa dulu isunya pajak atas natura kan hanya untuk kalangan eksekutif. Betul ya tadi Nah. isunya gitu. Nah, sedangkan sekarang dengan pengaturan-pengaturan yang diatur di PMK 66 ini sudah tidak memandang hanya kalangan eksekutif. Oke, jadi nggak cuma satu kubu aja yang dipandang ini ya Iya, Pak Rudi ya. sehingga lebih adil Baik. baik untuk kalangan eksekutif dan juga bagi kelas misalnya karyawan seperti itu ya. Karyawan, baik kayak gitu. Nah, jika mengacu ke PMK 66 tahun 2023 ini, kalau kita perhatikan ada 11 jenis natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan sebagai objek pajak. Oh, 11 cukup banyak Iya. ya kayak gitu ya. Jadi Cukup memang banyak ternyata. iya.
Jadi memang kada kita lihat di undang-undang yang dahulunya itu naturanya termasuk tidak dikenakan, setelah diatur di undang-undang HPP dia kan kerangkanya sekarang secara garis besar semua natura itu kena. Secara garis besarnya. Iya, akan tetapi kecuali ditentukan oleh undang-undang. Oke, baik. Kecualikan. Kecualikan. Iya, itu yang itulah yang Iya. dikecualikan sebagai objek. Ya. Oke. Nah, Oke. Sehingga PMK 66 ini adalah istilahnya seperti negatif listnya, Negatif listnya dari di mana natura yang masuk ke PMK 66 ini itu bukan merupakan objek objek pajak. pajak. Baik. Nah, seperti contohnya Mm-mm. fasilitas kerja berupa komputer, Mm-mm. laptop, telepon seluler, beserta sarana penunjangnya seperti pulsa, sambungan internetnya, ini Baik. bukan merupakan objek. Nah, batasannya apa? Batasannya adalah sepanjang objek ini diterima atau diperoleh oleh pegawai dan itu menunjang pekerjaan pegawai tersebut. Oke, baik. Berarti 3M tadi termasuk 3M tadi juga ya? Iya. Baik. Jadi termasuk juga tadi tuh kawan pajak ya. Nah, tadi kan sudah dengan adanya PMK 66 tahun 2003 ini justru jadi semakin perjelas ya. Tadi Iya. kan awalnya muncul isu yang panas nih. Oh, saya nanti malah dikenain pajak terus dong. Dapat laptop kena Iya, pajak. dapat laptop kena pajak, dapat handphone dapat Ya. kena pajak, diisiin pulsa kena Ya. pajak kayak gitu. Oh, pajak terus katanya. Jadi makin pusing ya. Terus dulu juga dikenain kalang eksekutif aja, tapi sekarang juga dikenain ke semuanya, ke karyawan juga begitu ya. Nah, jadi sekarang Natura itu menerapkan prinsip sesuai pajak yaitu adil dan setara gitu ya. Jadi sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, tadi kan dengan adanya PMK 66 sudah jelas nih batasan nilai tertentu yang dikecualikan sebagai objek pajaknya, Bu Tami, Pak Rudi. Nah, mungkin dijelaskan kembali Pak Rudi. Yang tadi 11 ini yang cukup banyak ini, kriteria-kriterianya, batasan nilai tertentunya itu menjadi apa saja sih Pak Rudi? Gitu. Baik, terima kasih Mas Fandi. Jadi memang kalau kita lihat di lampiran PMK 66 tahun 2023 ini, dia lebih mendetailkan ya, Mendetailkan. yaitu jenis dan batasan natura dan atau kenikmatan yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Nah, yang pertama itu Baik. berupa makanan ataupun minuman Mm-mm. yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja. Ini tanpa batasan nilai. Oh, tanpa batasan Ya, nilai. berapapun. Luar biasa sekali tanpa batasan nilai masih ya. Nah, Baik. sedangkan kupon makan bagi karyawan dinas luar ini termasuk dalam bentuk reimbursement biaya makan minum. Ini ada batas maksimalnya. Ada maksimal. Berarti beda tadi yang beda dengan makanan yang disediakan untuk seluruh pegawai sama yang kupon beda ya. Kalau yang kupon ada batasannya. Nah, ini maksimal 2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja. Ini nanti Mana yang dilihat mana yang Mana yang lebih lebih tinggi. tinggi? Ya. Oke, berarti bandingannya sama yang tadi yang poin pertama itu yang batasan nilai Ya. untuk yang disediakan kita bandingin nih sama kupon atau reimbursement-nya. Mana yang lebih tinggi itu yang jadi batasannya ya. Betul. Oke, Nah, ini baik. nanti ada detail contoh perhitungannya. Ada detail contoh Nah, jadi perhitungannya. memang kalau dia ada selisih lebih, Iya. nah ini menjadi Itu yang objek menjadi objek. seperti Oh, itu. baik sekali. Yang Nah, kedua apa nih Pak kemudian Dudi? yang kedua itu adalah natura atau kenikmatan yang terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Ini contohnya meliputi misalnya pakaian seragam, Mhm. kemudian antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan ataupun vaksin dalam rangka penanganan pandemi. Ini juga tanpa batasan nilai. Tanpa batasan nilai kembali. Tadi yang seperti Bu Tami sampaikan untuk keselamatan kerja mungkin ya Iya. Pak Rudi, Bu Iya. Tami ya. Jadi untuk keselamatan kerja baik itu tadi pakaian seragam dan lain-lain itu juga tanpa batasan nilai ya. Masuk yang dikecualikan. Masuk Iya, yang dikecualikan ya. Baik. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu berupa sarana dan prasarana dan fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu termasuk daerah terpencil. Ini meliputi sarana, prasarana dan fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengangkutan dan olahraga. Jadi ini memang untuk pemerintah memberikan kebijakan untuk menunjang kehidupan di daerah-daerah yang tertentu itu ya, tertentu tadi. ini yang termasuk Baik. daerah terpencil. Nah, di sini juga di PMK-nya tanpa batasan nilai. Tanpa batasan nilai. Itu daerah tertentunya udah dibatasin juga berarti ya. Ya. Daerah-daerah yang Iya. sudah ditentukan juga dan itu tanpa batasan nilai ya tadi ya. Ya, untuk, Untuk nilainya, tidak ada Nilainya batasannya ya. Iya. nggak ada batasannya. Oke, selanjutnya Pak Baik, Rudi. kemudian selanjutnya yang keempat ini bingkisan
bingkisan hari raya keagamaan. Nah, ini hari rayanya sudah ditentukan ya. Oke, ditentukan. Ya, sesuai dengan agama Ya. yang diakui di Indonesia. Yaitu hari raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Tahun Baru Imlek. Nah, Oke. ini jika diberikan dalam rangka hari raya ini tanpa batasan nilai. Nah, sedangkan apabila misalnya perusahaan memberikan bingkisan selain dari hari raya keagamaan tersebut, ini ada batasannya, yaitu maksimal 3 juta rupiah per tahun. Oke, berarti kalau ada bingkisan nih terkait dengan hari raya, misalkan lagi ada lebaran atau apa kan dapat bingkisan dari perusahaan, itu yang dikecualikan dari objek pajak atau bagaimana? Tanpa batasan nilai? Tanpa batasan nilai untuk hari raya utama. Untuk hari raya utama? Oh, utamanya. Jadi kalau Mas Mandi tanya Idul Adha dapat nih, itu ikutnya yang kedua nih. Yang kedua. Ada batasan 3 jutanya. Maksimal 3 juta. Itu akumulasi atau gimana? 1 tahun Satu akumulasi. tahun. Akumulasi, Berarti per orang. per pegawai. per pegawai. Oke. Nah, selanjutnya kayak gimana? Baik, kemudian yang kelima, peralatan dan fasilitas kerja yang seperti laptop, komputer, ponsel, pulsa dan internetnya. Ini tanpa batasan nilai juga. Justru untuk yang komputer, laptop, ponsel, pulsa, internet ini sekarang tanpa batasan nilai ya? Dipertegas nih. Dipertegas jadi dikecualikan dari objek tanpa batasan nilai juga tadi. Itu tadi Mas Pandi. Jadi kan ini untuk memberikan kepastian hukum. Ini yang diberikan kepastian kayak gini ya. Jadi jelas statementnya di PMK 66. Di masyarakat nggak ramai nih ya. Iya. Betul. Lanjutnya gimana Pak Rudi? Baik, kemudian yang keenam, ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan dan pengobatan lanjutannya. Ini tanpa batasan nilai. Dari tadi saya dengar tanpa batasan nilai terus kayaknya. Ini udah sampai poin ke berapa? Ke-6 ya. Kita udah tanpa batasan nilai. Bahkan untuk pelayanan kesehatan terkait kecelakaan kerja tadi tanpa batasan nilai juga ya, dikecualikan dari objek pajak tadi. Nah, selanjutnya yang ketujuh apa Pak Rudi? Nah, selanjutnya fasilitas olahraga, tetapi tidak semua jenis olahraga ya. Nah, ada olahraga yang dikecualikan. Jadi yaitu semua berupa golf, pacuan kuda, power booting, terbang layang dan otomotif. Nah, itu dikecualikan. Tapi fasilitas olahraga lainnya ini batasannya tidak dikenakan pajak, tapi ada batasan nilainya. Berarti ada batasannya. Yaitu maksimal 1,5 juta rupiah per tahun. Jadi untuk fasilitas olahraga tadi selain yang di olahraga tadi disebutkan itu mendapatkan batasan juga, tapi itu ada batasannya yaitu maksimal 1,5 juta per tahun, betul gitu ya? Iya benar. Berarti nggak ada, bukan tanpa batasan kalau ini ya. Bahkan olahraga tertentu saja sudah dikeluarkan juga dari list itu adil sebenarnya sih kalau dilihat-lihat dari jenis olahraganya ya. Nah, selanjutnya poin ke-8 apa Pak Rudi? Nah, selanjutnya diatur juga terkait fasilitas tempat tinggal yang komunal, yaitu berupa contohnya asrama ya. Asrama. Kalau yang untuk komunal ini tanpa batasan nilai. Sedangkan untuk tempat tinggal yang non komunal, yang hak pemanfaatannya itu ada untuk individu. Ini contohnya seperti apartemen ataupun rumah yang disewakan oleh perusahaan untuk karyawannya. Nah, ini ada batasannya yaitu sebesar 2 juta rupiah per bulan untuk setiap pegawai atau setiap orang. Baik. Nah, besar loh 2 juta per bulan itu untuk bayar kos. Untuk di Jakarta yang bagus ya. Betul, udah dapat yang bagus itu, mau nambah dikit juga nggak apa-apa, dapat masih yang bagus kayak gitu ya Bu Tami, Pak Rudi. Yang ke-9 apa nih? Baik. Kemudian yang selanjutnya ke-9, fasilitas kendaraan bukan objek pajak. Nah, ini kriterianya adalah jika yang menerima fasilitas kendaraan ini bukan pemegang saham, jadi dia tidak boleh memiliki saham di perusahaannya. Tidak boleh punya saham di perusahaan itu berarti ya. Iya. Dan, jadi syaratnya kumulatif ya. Itu syarat pertama. Dan yang kedua, rata-rata penghasilan bruto dari pemberi kerja tidak lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Jadi tadi batasnya ada 2 ya, nggak memiliki penyertaan modal atau punya saham di perusahaan, sama penghasilan per bulannya itu maksimal tidak lebih dari 100 juta per bulan. Penghasilan rata-rata. Rata-rata ya. Rata-rata itu. Rata-rata penghasilan bruto. Jadi dihitung rata-ratanya lagi itu baru bisa masuk ke yang poin 9 ini gitu Tami Pak Rudi ya. Iya, Mas. Itu menarik tuh poin 9. Baik, lanjutnya poin 10. Kemudian yang selanjutnya fasilitas iuran kepada dana pensiun yang ditanggung pemberi kerja bagi pegawainya.
Oke, ini iuran kepada dana pensiun ya. Iya. Itu juga dikecualikan dari objek pajak. Nah, yang poin ke-11 apa Pak Rudi? Baik, yang ke-11 ini fasilitas berupa peribadatan, antara lain berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura yang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Oke, berarti fasilitas peribadatan, tempat peribadatan itu juga dikecualikan dari objek Iya. pajak ya, sesuai poin 11. Itu juga sebenarnya kalau tentang keagamaan juga biasanya masuk bukan objek Iya. pajak Bu Tami Pak Rudi ya. Iya. Jadi ini poin 11 juga menjelaskan lebih lanjut tentang itu. Iya. Baik. Nah, jadi kan sudah ada nih. Jadi tetap ada batasan dan kriteria nilai tertentu ya, bukan berarti tanpa ada batasan atau ada batasan kecil-kecil banget, enggak juga ya. Ternyata banyak juga tadi poin yang tanpa batasan gitu ya. Nah, jadi terkait itu, untuk menentukan hasil itu termasuk sebagai objek natural atau itu ada batasan-batasannya tadi. Lalu apakah ada cara yang mudah nih biar masyarakat bisa mengidentifikasi apakah ini masuk kriteria pajak natura seperti yang ada di PMK 66 atau bukan? Jadi gimana cara masyarakat bisa tahu ini masuk nggak sih kriterianya? Bisa tolong diperjelas nggak gimana caranya Bu Tami biar masyarakat, biar kawan pajak nggak bingung nih Nggak yang di bingung lagi rumah. ya. Baik, mungkin sedikit tips nih yang Iya. bisa saya diwaspadai karena kalau boleh saya bilang ya Mas, kayaknya satu regulasi ini kayaknya sulit ya kalau harus mengakomodir variasi pemberian natura atau kenikmatan yang ada di praktek di lapangan karena Iya, banyak betul. sekali variasinya. Banyak sekali, ya. sangat banyak sekali variasinya, Ada udah betul. tahu ini natura masih bingung nih, ini termasuk natura ini bukan gitu ya, Iya, gitu betul kan. sekali. Biar nggak rancu nih Mas Fandi, Iya. saya kasih tips paling nggak kita lakukan pengujian ya. Ujian, ada Pengujian pengujian. awal ada 3 pengujian. Yang pertama pastikan bahwa natura atau kenikmatan yang diterima Iya. itu termasuk sebagai imbalan kerja atau penggantian jasa bukan? Oke, Gitu ya. jadi dipastikan ya. Iya, dipastikan. Jadi kalau natura atau kenikmatan itu kita sebut berkaitan dengan imbalan kerja, berarti pembayaran ini hadir nih dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai, gitu ya. Betul. Kalau kaitannya dengan penggantian jasa berarti natura kenikmatan ini bagian dari pembayaran atas transaksi jasa antar wajib pajak, gitu Iya. ya. Nah, kita bicara ini masuk imbalan kerja atau penggantian jasa, kita harus tahu evidence-nya dong ya, buktinya apa gitu ya. Kalau imbalan kerja kita cek kontrak kerjanya, tertuang nggak, eksplisit diatur nggak di dalam kontrak kerja pegawai gitu ya. Kalau Oke. dalam penggantian ya kita cek kontrak kerjasamanya atau mungkin dokumen penagihan ataupun dokumen pembayarannya disebutkan nggak nih bahwa pembayaran berupa natura kenikmatan ini merupakan bagian dari pembayaran itu ya atau jasa tadi itu. Pertama itu pastikan imbalan kerja atau penggantian bukan gitu ya. Kemudian Oke. yang kedua mungkin ada natura kenikmatan yang secara eksplisit tidak diatur dalam kontrak kerja pegawai ataupun Oke. kontrak kerjasama gitu ya. Betul sekali. Tapi manakala natura kenikmatan itu sudah diatur secara spesifik melalui regulasi. Sudah Nah, jelas aturannya ya diatur, gitu ya. ditetapkan sebagai natura. Contohnya nih Mas Fandi, fasilitas olahraga mungkin di dalam kontrak kerja pegawai nggak disebutin ya. Iya, Pegawai dapat betul. nih keanggotaan fitness club Fitness gitu ya. club, iya. Tapi karena hal ini diatur gitu ya di dalam PMK 66 nih, Oke. fasilitas olahraga diatur gitu ya. Iya. Manakala batasannya sudah melebihi tadi 1,5 juta ya Pak Rudi ya Iya, dalam satu yang tahun, olahraga tadi. maka itu bisa kita anggap sebagai objek karena secara Oke. regulasi ditentukan demikian, gitu ya. Baik. Nah yang ketiga nih, ini juga bisa dipertimbangkan yaitu uji intensi ya. Seperti apa tuh uji intensi, Bu itu Tami? sebenarnya untuk mengetahui nih ini biayanya modus nggak ya gitu ya. Jadi kita harus tahu nih ya Oke. bahwa buat si penerima gitu ya pegawai gitu ya, dia itu ada intensi khusus nggak sih gitu ya, ada Oke. upaya secara sengaja gitu ya, Sengaja. ingin menambah kemampuan ekonomis dari pengeluaran perusahaan itu atau enggak gitu ya. Manakala dia memang melakukan mendapatkan itu benar-benar untuk pelaksanaan kerja gitu ya, tanpa ada Oke. intensi apapun ya, berarti itu memang biaya ya, bukan Oke. penghasilan buat dia, tapi buat si pemberinya dia bisa biayakan karena kan yang berkaitan dengan kerja gitu ya. Oke. Itu. Nah, kalau sudah dari pengujian itu tadi lolos gitu ya, masuk Iya. imbalan kerja gitu ya, sudah diatur dalam regulasi. Intinya ini termasuk natura kenikmatan gitu ya. Oke. Yang diatur dalam PMK 66, kita saring lagi di Mas Fandi. Masih disaring lagi kayak nih. gitu, Bu Tami ya. Natura kenikmatan ini termasuk dari bagian yang dikecualikan enggak? Oke, yang tadi Ya, yang tadi kan 11 sudah tadi disebutin sudah sama disebutkan Mas Pak Rudi satu-satu ya, sama ha. Pak Rudi. Kalau termasuk yang dikecualikan, maka buat si penerimanya ya dia bukan objek pajak. Oke. Ya, tapi buat si pemberinya dia boleh membiayakan Membiayakan. sepanjang 3M. Oh, yang tadi yang sudah Ya. disebutkan 3M tadi ya. Ingat lagi tuh kawan ya pajak kan? 3M tadi. Kemudian
Kalau dia tidak termasuk yang dikecualikan, berarti otomatis dia bakal jadi taxable ya, Jadi atau menjadi taxable. objek, dan buat si pemberinya Pemberinya. sama bisa dibayarkan sepanjang 3M. Sepanjang Mungkin 3M kira-kira tadi. seperti itulah Mas Fandi ya, biar nggak rancu. Biar nggak rancu. Jadi kawan Iya. pajak dapat menentukan gimana itu masuk atau enggak sih Iya. terhadap batasan tadi yang pajak natura kenikmatan cukup dengan 3 uji itu dan Iya. disaring lagi dengan yang 3M tadi. Iya, gitu. karena mungkin sedikit menebalkan gini Mas Fandi, karena kadang banyak nih dapat banyak pertanyaan dari wajib pajak gitu ya, Baik. rancu nih. Saya dapat sumbangan karena kedukaan, masuk ini Oh, enggak? Nah, gitu ya. bingung ya, harus mikir dulu, Jadi bingung. dibaca nggak ada nih. Bentuknya natural loh nih, Natura, gitu kan. iya. Gitu. Nah, semacam itu. Nah, saya ingin menegaskan bahwa PMK 66 ini benar-benar natura kaitan imbalan kerja Imbalan atau kerja penggantian atau jasa, penggantian gitu jasa ya. ya. Ketika motivasi memberinya bukan terkait itu ya kita nggak bisa tarik ke ranah PMK 66 dong, Baik. gitu ya. Kalau terkait sumbangan gitu ya sudah diatur kan, ada aturan terkait Ada aturan sumbangan tertentu ya untuk PMK 90 kalau nggak salah ya Mas ya, tahun 2020 tuh. Itu kan diatur buat si penerimanya sebagai kemampuan ekonomis, buat Oke. si pemberinya nggak bisa dibiayakan. Nggak bisa dibiayakan. Ya, jadi untuk aturan-aturan existing yang sudah ada gitu ya, tetap Iya, diacu tetap gitu ya. mengacu pada itu berarti jadi Bu ketika Tami ya. ada natura nggak masuk ke poin di PMK 66, ya udah larikan ke aturan yang sudah diatur Aturan yang sebelumnya. sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi kawan pajak itu uji regulasi nggak cuma di PMK 66 aja berarti Ya, Bu bahkan ada Tami yang ya. nanya gini, saya nemenin klien nih makan malam gitu ya. Oke, iya. Itu gimana nih natura buat saya gitu ya. Natura, Itu jadi kadang suka aduh ini nggak semuanya dilarikan ke PMK 66 PMK juga 66, ya gitu betul. ya. Kalau makan sama klien nih dalam rangka menjamu gitu Menjamu. ya. Ada aturan biaya entertain kan Oke, ya. ada Kalau- aturan tersendiri berarti ya Bu Tami sepanjang ya. ada daftar nominatifnya boleh dibayakan gitu ya. Baik, Buat jadi- pegawainya kalau emang dia benar-benar makan nemenin aja ya, nggak ada Iya. intensi apapun ya udah gitu ya. Betul. Jadi PMK 66 ini bukan nggak objek. membatalkan semua aturan ya, cuma Ya. aturan yang sebelumnya aja ya yang Iya, jadi aturan sebelumnya tetap berlaku, berlaku, gitu ya. tapi ini lebih memperjelas dari PMK Ya. 66-nya. Ya, poinnya terkait imbalan kerja Imbalan dan kerja dan penggantian jasa. Oke, itu tadi udah penjelasan nih tentang natura dan kenikmatan Pak Rudi dengan jenis dan besaran tertentunya. Sekarang terkait periode waktunya nih, mungkin dari kawan pajak bingung Oh, kapan iya, sih ya. ini aturan mulai berlaku, timelinenya seperti apa gitu. Boleh tolong jelaskan Bu Tami terkait Baik, itu. iya. Karena kemarin tuh kita ibaratnya ada undang-undang HPP, kemudian turun PP 55, jaraknya lumayan panjang juga ya Pak Panjang Rudi ya sekali gitu ya. ya. Kemudian dari PP 55 ke PMK 66 pun juga lumayan panjang juga Panjang kita lagi. menunggu gitu ya. Jadi ada jeda waktu nih, makanya banyak yang bertanya. Terus timelinenya seperti apa gitu ya. Betul. Nah, PMK 66 ini akhirnya memperjelas Mas Fandi. Oke, ada Untuk- PMK 66 Iya, Bu Tami. diatur secara jelas dan gamblang Oke. bahwa untuk natura atau kenikmatan yang diperoleh selama tahun 2022 Mas Fandi itu dikecualikan sebagai objek. Kecualikan Itu sebagai objek. jelas diatur. Jelas diatur Ya, dalam PMK 66. gitu ya. Jadi Oke. yang kemarin 2022, aduh nih kemarin saya belum masukkan kabar gembira ya. Kabar Karena gembira untuk yang ternyata berdua- dikecualikan. langsung gitu ya. dikecualikan dengan PMK 66 yang sudah ya. melaporkan juga nggak masalah ya, Nggak tetap nanti masalah. bisa kalau ada prosedur misalnya mau dikembalikan ada Kembalikan, prosedurnya ada lah ya. prosedurnya ya, Bu Tami kemudian ya. yang kedua, karena PMK 66 ini baru terbit berlaku kan 1 Juli ya Pak ya, 1 Betul, Juli 1 Juli 2023. Maka untuk pemotongan, kewajiban pemotongan oleh si pemberi juga berlaku mulai 1 Juli. Oke, berarti mulai 1 2023. Juli. Ingat kan banyak 1 Juli Ya, 2023 artinya berlakunya. kewajiban pemotongannya nih Mas Wandi ya. Iya. Kemudian untuk natura yang diterima atau diperoleh dalam periode ini 1 Januari 2023 Oke. sampai Juni 30 Juni 2023. Oke, berarti sebelum 1 Juli tadi ya, sebelum sampai berlaku 30 PMK Juni. ini, Betul. Itu maka wajib pajak harus menghitung gitu Menghitung ya. lagi. Kemudian membayar dan melaporkannya sendiri dalam SPT tahunan PPh si Penerimanya. Oh, baik, itu beda yang sama tahun 2022 ya. Tadi Ya. kalau 2022 kan langsung dikecualikan dari objek Ya, PH. ya. Tapi kalau yang dari Januari sampai Juni itu harus dihitung kembali Ya, karena dalam belum ada SPT-nya. kewajiban pemotong untuk melakukan pemotongan. Oke, baik. Jadi dia mandiri nih harus dilaporkan. Harus mandiri dilaporkan self-assessment. sendiri, self assessment gitu. Ya. Itu udah pajak lagi, balik ke aturan pajak awal lagi Bu Tami ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Tami. Nah, kalau tadi kita sudah bahas nih tentang pengertian dan prinsip-prinsip dasar pajak atas natura. Tadi kita udah bahas penjelasan apa itu natura, batasan-batasannya, bahkan serta kapan berlakunya. Nah, sekarang kita beralih tentang aturan pembebanan biaya natura nih Bu Tami, Pak Rudi. Itu batasannya seperti apa sih? Silahkan Pak Rudi mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, baik. Terkait pembebanan biaya natura dan atau kenikmatan ini detailnya kan diatur di
pasal 2 PMK 66 tahun 2023. Nah, Baik. kriteria yang diberikan untuk pembebanannya, ini yang pertama dia memang tadi seperti yang Bu Tami sampaikan, dia harus terkait ada imbalan kerja dan atau pengadaan atas jasa ya. Baik. Kalau imbalan kerja kan antara pemberi kerja dan pegawainya. Sementara kalau terkait jasa ini umumnya ada transaksi antar wajib pajak. Oke, baik, transaksi Seperti antar wajib itu. pajak ya. Nah, selanjutnya juga biaya yang dikeluarkan ini harus masuk dalam kriteria 3M Baik, yang 3M sudah lagi. dijelaskan tadi, yaitu Baik. biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, Baik. menagih dan Memelihara memelihara penghasilan. penghasilannya. Sebagaimana diatur di pasal 6 Undang-Undang Baik. PPh ya. Nah, jika sudah memenuhi kriteria tersebut, maka untuk pembebanannya pengeluaran atas natura dan kenikmatan ini dapat dibiayakan atau deductible expenses. Nah, selanjutnya secara teknis, jika pengeluaran kenikmatan ini memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Oke. Nah, misalnya perusahaan ya, Mm-mm. dia menyediakan misalnya membeli rumah untuk fasilitas tempat tinggal bagi direksi ataupun karyawannya. Oke. Nah, jadi nanti biaya untuk membeli rumah Tersebut. yang dijadikan sebagai fasilitas tempat tinggal ini nanti pembebanannya itu melalui penyusutan. Penyusutan. Seperti Oh, itu. baik. Ya kalau rumah jelas Bagi penyusutannya. pemberi kerjanya. Nah, Oke. berapa biaya penyusutan itulah nanti yang menjadi dasar Penghitungan tadi. perhitungan bagi si penerima, Penerimanya. penghasilan bagi penerima jika melebihi batasan yang sudah dijelaskan tadi, sebagaimana di awal ya. di lampiran PMK 66 tahun 2023. Oke, Nah, baik. Selanjutnya, jika masa manfaatnya itu kurang dari 1 tahun, Oke. maka biaya yang dikeluarkan oleh pemberi kerja terkait natura dan atau kenikmatan ini, jika dia kurang dari 1 tahun masa manfaatnya itu nanti sekaligus dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Oh, baik, tahun itu juga ya. Iya. Baik, kayak gitu. Nah, pemberi kerja atau pemberi imbalan ini nanti harus melaporkan seluruh biaya terkait natura dan kenikmatan ini beserta siapa penerimanya, ini nanti dilaporkan di dalam SPT tahunan pajak penghasilannya. Oke, berarti dia harus dilaporkan itu di dalam SPT tahunannya ya, kayak gitu ya. Iya. Nah, betul sekali. Jadi kawan pajak jangan lupa juga nih untuk yang belum melapor SPT tahunan, jangan lupa untuk dilapor SPT tahunannya sekalian ya. Untuk yang orang pribadi paling lambat akhir Maret, dan untuk yang wajib pajak badan paling lambat itu akhir April. Jadi bahkan yang belum bisa lapor silahkan langsung dilaporkan saja. Karena meskipun tidak ada kegiatan usaha, kalau NPWP-nya masih aktif dan bukan non efektif ya masih ada kewajiban untuk lapor. Masih itu nihil, betul ya Bu Tami, Pak Rudi ya. Iya. Nah, lalu dasar penilaian tadi kan sudah dibahas nih. Kita sudah bahas tentang 3M. Jadi jangan lupa untuk diingat-ingat 3M-nya. Dasar penilaian natura, kenikmatan itu seperti apa sih? Itu dasar penilaiannya itu seperti apa gitu Pak Rudi? Baik, Mas Wandi, terkait dasar penilaian natura ini, nah perlakuannya adalah seperti ini. Jika berupa natura atau barang, maka dasar penilaiannya adalah nilai pasar. Oke. Contoh misalnya tadi Bu Tami sebutkan pemberian mobil X Mobil mobil dinas dinas ke Pegawai. pegawai. Iya. Nah, walaupun mungkin dinilai buku mobil dinas ini sudah habis semua Habis disusutkan, semua disusutkan. nilai Dan bukunya nol. sudah 0. Nah, Iya. kemudian misalnya diberikan kepada salah satu karyawannya. Nanti ini dinilai lagi nilai pasarnya Oke. berapa. Berarti dilihatnya dari nilai pasar ya. Nilai pasar, Baik betul. sekali. Nah, kemudian itu terkait untuk natura ya. Ya. Kalau dia berupa kenikmatan, maka dasar penilaiannya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan atau si pemberi kerja Oke. atau actual cost. Nah, Oke, Bang. contoh misalnya tadi X mobil dinas Iya. ini diberikan kepada si karyawan atau direktur misalnya ya. Nah, tapi kalau natura kan bedanya ada pengalian hak ya. Iya. Kalau natura kan misalnya mobil ini dulunya milik perusahaan, Jadi milik sekarang jadi milik karyawan. Karyawan. Kalau kenikmatan tidak, tetap dia milik dari si perusahaan. Oke. Nah, jadi misalnya si perusahaan memberikan mobil ini ke karyawannya untuk dimanfaatkan. Manfaatkan. Nah, misalnya walaupun tadi nilainya sudah 0 ya, Iya. tapi kan perusahaan misalnya memberikan biaya Ada biaya. seperti bensin BBM. ataupun misalnya Maintenance-nya, Reparasi. servis. Iya, tol ya, servis. servis Ya. seperti itu Baik. ya.
Mungkin ada juga drivernya. driver ya betul. Nah ini seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemberi kerja ini nanti itulah yang menjadi dasar dari menghitung nilai kenikmatan tersebut. Oke, actual cost-nya dari yang sudah dikeluarkan itu berarti Iya. ya. Iya. Tadi sudah jelas bahkan dari satu kasus aja sudah jelas bahwa bahkan ada dua perbedaannya. Bahkan satu kasus yang sama-sama ngasih mobil X dinas itu ternyata beda kalau misalkan perlakuannya beda. Bisa aja yang tadi yang berdasarkan nilai pasar dan ada tadi yang berdasarkan actual cost, tergantung itu natura atau kenikmatan. Betul ya Bu Tami ya, Pak Rudi ya. Nah, sekarang juga nih isu yang masih ramai didiskusikan di tengah forum-forum masyarakat adalah terkait masalah reimbursement. Tadi kan di awal kita sudah sebut juga ada reimbursement, betul ya Bu Tami ya, Pak Rudi ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih ketentuan tentang mekanisme reimbursement ini dalam sudut pandang PMK 66 tahun 2023? Mungkin Bu Tami bisa menjelaskan? Baik, ya emang masih rame ya. Ya. Reimbursement gimana nih gitu ya. Oke, kalau bisa saya jelaskan seperti ini Mas Fandi, bahwa Baik. seperti kita pahami ya, kalau reimbursement itu berarti kan pemberiannya dalam bentuk tunai, gitu Oke, ya. iya. Nah, kalau kita tarik ke konsep natura, maka kita nggak bisa bilang reimbursement ini sebagai natura ya, gitu Iya, ya. betul. Nah, makanya dari dulu juga kita pahami bahwa pemberian dalam bentuk cash, dalam bentuk uang itu merupakan objek pajak. Baik. Gitu ya. Tapi memang di dalam PMK 66 ini ada satu reimbursement yang diatur secara eksplisit. Ada satu ya. Dia disebut sebagai natura pengganti gitu ya, yang dikecualikan dari objek ya. Itu hanya terkait natura sebagai pengganti kupon makan, Mas. Kupon makan jadi atau minum. spesifik satu aja, kupon Ya. makan atau minum aja Bu Ya, Tami kupon ya. makan minum untuk pegawai dinas luar gitu ya, misalkan seperti Oke. karyawan pemasaran gitu Iya. ya, atau transportasi gitu ya, atau pegawai dinas luar lainnya lah gitu ya, Iya. yang memang dia nggak bisa menikmati makan di perusahaan, jadi dia harus di luar gitu ya. Nah, Iya. atas reimbursement sebagai pengganti kupon makan ini memang di dalam PMK 66 ini diakui Oke, berarti sebagai secara natura eksplisit- yang dikecualikan. Secara eksplisit diakui untuk Iya. reimbursement kupon makan minum ini Bu Iya, Tami ya. tapi memang yang secara eksplisit hanya atas itu aja ya Mas ya, nggak diatur reimbursementnya dalam bentuk lain Bentuk gitu. lain nggak diatur, jadi Ya. secara jelas diatur gamblang di PMK 66 Ya. ini terkait dengan kupon makan atau minum Ya, saja. seperti Begitu itu. ya. Baik. Nah, pajak atas natura ini akan berkaitan dengan pengenaan PPh pasal 21, betul ya? Sangat Ya. erat kaitannya dengan PPh pasal 21. Nah, isu lain yang mencuat nih terkait pajak natura adalah berkaitan dengan tunjangan PPh 21 dan PPh 21 ditanggung perusahaan. Nah, ini mungkin salah satu isunya ya, karena kan tadi terkait dengan PPh 21. Bisa tolong dijelaskan mungkin Pak Rudi, gimana sih implikasi PMK 66 tahun 2023 terhadap dua mekanisme ini yang tadi yang berkenaan dengan tunjangan dan juga tentang ditanggung perusahaan PPh pasal 21-nya. Nah, mungkin bisa dijelaskan gimana sih teknisnya Pak Rudi terkait hal ini? Baik. Jadi memang untuk perlakuan antara PPh ditanggung oleh perusahaan dan Baik. tunjangan pajak penghasilan. Iya. Nah, kalau dulu kan untuk PPh ditanggung perusahaan ini non deductible dan Iya. juga non taxable ya. Baik, seperti yang dijelaskan tadi berarti Sementara Pak Rudi kalau ya. untuk kalau untuk tunjangan pajak penghasilan itu merupakan taxable dan Iya. deductible ya. Nah, Oke. sejak berlakunya Undang-Undang HPP, kemudian terbitlah aturan turunannya PP 55 tahun 2022 dan juga PMK 66 tahun 2023, maka perlakuan antara PPh ditanggung perusahaan dan tunjangan pajak penghasilan ini sama, termasuk dalam bentuk kenikmatan seperti itu Mas Oke, Andi. sama kenikmatan jadi Iya. masuknya ya Pak Rudi ya. Nah, untuk cara perhitungannya, kalau kita lihat sekarang di aplikasi SPT 21, Ya. kita dapat menggunakan metode gross up ya. Oke, gross up Nah. berarti ya. Gross up ini kan agar pajak yang terutang Iya. sama dengan tunjangan yang diberikan. Biasanya kan seperti itu, biar Oke. sama nilainya. Oke, kalau di ISPT 21 bisa centang gross up itu Iya, berarti kalau ya. untuk tunjangan pajak penghasilan. Tunjangan ya? Nah, Oke, tetapi baik. kalau untuk PPh DTP ini, Di bank perusahaan. ini kan termasuk dalam natura tadi. Nah, sekarang kan aplikasinya kita bisa memasukkan nilainya dulu di gross up, kemudian nanti kita pindahkan ke Kolom kolom natura. isian naturanya. Oke, seperti itu. baik. Kayak gitu jadi ya bisa kita pindahin setelah kita menghitung dengan gross up tadi ya. Oke.
Nah, sebagai mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita lanjut. Udah terakhir aja ya Mas. Oh ya? sudah cepat ya ternyata, nggak banyak ya ternyata. Sebenarnya banyak aturannya Tapi saya ini merasa kita. lama. Saya merasa lama. Kita merasa lama ini kan sebenarnya cukup bikin pusing juga aturannya, tapi sebenarnya sudah bikin jelas ya. Sudah banyak statement dijelaskan tentang tadi batasan-batasannya kayak gitu. Mungkin lebih dihati-hati saja bagi kawan pajaknya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih, mungkin yang ingin tahu yaitu penjelasan tentang satu hal lagi. Utami ya, apakah ketentuan yang sebelumnya diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 220 PJ 2022 tentang perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan dengan terbitnya PMK 66 ini apa masih tetap berlaku atau gimana? Bisa tolong tanggapannya, soalnya saya sendiri di Helpdesk pernah ada yang nanya nih terkait dengan ketentuan ini masih berlaku nggak sih aturannya gitu Bu ya. Tami? Baik Mas Pandi. Kap Dirjen Kap Dirjen nomor 220 ya. Iya, 220 tahun 2022 itu tentang pemakaian seluler ya. Pemakaian telepon seluler dan mobil kendaraan perusahaan. Perusahaan. Ya dulu juga kita kalau waktu kuliah nih Mas ingat banget ya 50%. 50%. Ya. Saya juga bingung soal Gitu kan 50% gitu ya. Buat 50% direksi ya, Bu, 50% gitu ya. Nah, kemudian dengan berlakunya PMK 66 tahun 2023 ini apakah ini masih berlaku gitu ya? Betul sekali. Nah, apa gimana Bu karena ketentuan di dalam Kap Dirjen tahun 220 nomor 220 ini sebenarnya sudah nggak relevan lagi ya Mas Bandi. Oh, udah nggak relevan ya, jadinya. karena kan sekarang dalam bentuk natura udah taxable. Oke, gitu ya. taxable. Jadi proporsi 50% ini jadi nggak relevan Jadi gitu nggak ya. relevan. Jadi walaupun di dalam PMK 66-nya tidak diatur secara tekstual, maksudnya disebutkan ini mencabut cap ini enggak, tidak disebutkan secara langsung, namun karena konsepnya sudah tidak relevan ya dengan filosofi yang ada di dalam PMK 66 gitu ya, maka bisa dikatakan bahwa aturan dalam Kap Dirjen nomor 220 tahun 2022 ini menjadi tidak berlaku gitu ya, karena kembali secara filosofi dan konsepnya sudah tidak relevan lagi gitu loh Mas Pandi. Kalau dipaksakan itu berlaku, otomatis jadi bertentangan dong dengan ketentuan yang lebih tinggi gitu ya, baik PP-nya maupun PMK-nya. Baik juga dengan tahun aturannya ya. Ini kan aturan paling baru untuk PMK 6 ini. Berarti yang seperti tadi kalau masyarakat tanya dulu ingat 50% 50% mungkin ya. Bagi yang dulu belajar pajak di kuliah atau konsultan lupakan saja yang 50% karena ketentuan perhitungannya sudah berbeda kayak gitu. Karena dulu memang yang selalu diingat tuh sudah versi terbaru ya 50%. Ini sebenarnya 50% ini itu apa ya? Baik, jadi karena tadi di PMK 66 juga tidak secara eksplisit menyebutkan Cap 20 dibatalkan, dicabut, tetapi karena aturannya sudah berlawanan dan bertentangan, maka secara implisit ya, secara implisit Cap 220 sudah tidak berlaku lagi yang tadi yang terkait 50% itu ya Bu Tami ya. Kira-kira seperti itu Mas Pandi. Baik, kayak gitu. Nah, sekarang ini mungkin sesi yang ditunggu-tunggu, mungkin kita bisa lihat dulu apakah ada pertanyaan di kolom chat IG. Wah, ada pertanyaan ternyata ya. Bisa tolong ada pertanyaan pertama. Wah, cukup banyak yang tanya ini sepertinya Bu Tami ya. Baik. Ini pertanyaan pertamanya ya dari Ibu dari Instagram akunnya Melani_ANG. Semoga masih menyaksikan ya. Ini Bu, Pak Rudi. Saya masih bingung. Jika direksi memiliki modal dalam perusahaan dan ada kendaraan perusahaan yang digunakan oleh direksi, bagaimana dengan penyusutannya? Apakah dipajakan juga nilai penyusutannya? Jurnalnya gimana? Mungkin bisa tolong dijawab. Ini sampai ke jurnalnya juga ya. Kita ingat akuntansi lagi kayak gitu Bu Tami. Baik. Sebelumnya terima kasih nih atas pertanyaannya dari Mbak Melani Ang gitu ya. Baik. Ini dari pertanyaan Mbak Melani mungkin yang perlu digarisbawahi. Mungkin bisa dibuka lagi ya Mas. Pertama di sini disebutkan bahwa direksi tersebut memiliki penyertaan modal gitu ya. Berarti yang tadi ya yang penyertaan mungkin ini harus kita garisbawahi dulu. Kemudian dia dapat fasilitas kendaraan perusahaan. Ini mungkin kendaraan perusahaannya diberikan langsung gitu ya, bukan sebagai baik. Yang pertama yang saya tebalkan di sini adalah dia memiliki penyertaan modal Mas Pandi. Jadi udah awalnya kalau itu kita tarik modal. Nih ya, tarik ke pengecualian, ini nggak memenuhi syarat ya Pak Rudi ya. Berarti ya. Tidak memenuhi syarat dari natura yang dikecualikan. Karena syarat pertama tidak memiliki penyertaan modal,
Itu sudah jelas ini tadi ya. tidak terpenuhi gitu ya. Nah, kalau tidak termasuk pengecualian berarti udah jelas-jelas dong taxable. Taxable berarti jadinya Nah, ya. kemudian cara nilainya ya, mungkin cara penilaiannya aja ya. Cara penilaiannya jadi gimana? Ya, kalau ini berupa mobil gitu ya. Ya sama, berarti kita nanti untuk nilainya adalah at cost ya Mas ya. Actual cost-nya ya. Jadi penyusutannya, nilai penyusutannya gitu ya. Misalkan dalam 1 tahun atas mobil dinas itu kan ada biaya penyusutannya ya, bagian ekonomi bisa menghitungnya, kemudian dibagi 12. Nah itu adapun nanti selain dari penyusutan dia juga ada actual cost lainnya, misalkan nanti disebutkan ada BBM kemudian terkait mungkin juga e-tolnya juga ditanggung perusahaan nih ya, itu juga masuk. Kemudian kalau ada driver nih, gaji driver juga masuk itu, kemudian maintenance gitu ya. Intinya karena ini berupa mobil ya memang untuk biaya atau penilaiannya ya kita proporsi dengan biaya penyusutan. Jadi nggak langsung sekaligus nilai mobilnya ya, gitu. Gitu. Jadi pertama yang kita garis bawahi adalah ini taxable karena tidak memenuhi yang dikecualikan. Pertama tadi yang dikecualikan ya karena sudah ada memiliki modal dalam perusahaan kayak gitu Bu Tami ya. Baik. Bagaimana dengan Instagram Melani Ang, apa ada tanggapan? Kalau belum ada kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja mungkin Bu Tami ya Pak Rudi ya. Nah dari Instagram berikutnya yaitu Sela 004. Oh itu Mas Fandi mungkin yang ini pertanyaan Mbak Sela atau yang nomor 3? Oh yang nomor 3 masih lanjutan ya? Oh nomor 3 masih lanjutan. Oke, jadi ada 3 nih. Jadi penyusutannya boleh dibayarkan semua nih untuk HP dan kendaraan yang dipakai direksi. Ya, sepanjang jadi untuk direksi ya akhirnya karena kita mengakui itu sebagai taxable maka biayanya pun juga ya kita juga harus deductible ya gitu. Kita konsisten lah ya, taxable di sisi penerima berarti kan deductible buat perusahaan, tapi kembali lagi 3M-nya tetap dipertimbangkan Mas Fandi ya. Misalkan nggak berkaitan langsung dengan itu ya kita boleh ya mengkoreksi ya. Jadi terkait benar-benar terkait 3M-nya harus dipatuhi gitu ya. Prinsip self assessment sangat dijalankan ini Bu Tami ya, karena kan tadi juga kita lihat dari 3M masuk atau tidak kayak gitu berarti ya. Jadi kalau ditanyakan penyusutannya boleh dibayarkan untuk HP itu apa maksudnya? Untuk HP dan kendaraan gitu ya. Seluler, ya. Jadi karena secara sisi penerima dianggap taxable gitu ya, maka untuk biayanya pun juga jadi deductible buat si pemberi sepanjang 3M. Ini lanjut pertanyaan yang tadi berarti. Iya, ini masih kaitannya sama pertanyaan Mbak Melani ya. Tadi ya, berarti yang terkait tidak ada yang ada pernyataan modal ini ya masih terkait ya. Iya. Baik, kalau gitu. Gimana? Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut pertanyaan berikutnya aja. Mungkin menambahkan sedikit. Silakan. Pertanyaan dari Mbak Sheila 04 ya. Oh ya. Nah, jika jadi penyusutannya boleh dibiayakan semua untuk HP dan kendaraan yang dipakai direksi. Nah, seperti yang Bu Tami jelaskan tadi ya, bahwa memang sejak berlakunya PMK 66 tahun 2023 ini, maka keputusan Dirjen Pajak nomor 220 tahun 2022 itu sudah tidak relevan lagi ya, karena memang substansi pengaturannya itu sudah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah dan PMK-nya. Oke, baik. Nah, kayak gitu ya. Dan juga memang tadi dasar terbitnya pengaturan di PMK ini kan salah satunya pertimbangannya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Ya. Nah, kalau dulu memang mungkin misalnya ya diberikan kendaraan berupa untuk direksi seperti itu. Kita kan tidak tahu ya apakah mobil dinas yang diberikan ini digunakan memang untuk kerja saja, bisa juga kan digunakan untuk keperluan pribadi seperti itu. Jadi istilahnya di situ kan ada abu-abu ya, sulit untuk menentukan penggunaannya seperti itu. Betul. Sehingga memang ditegaskan di PMK 66 tahun 2023 di mana tadi batasannya adalah kalau untuk kendaraan operasional atau kendaraan dinas fasilitas itu yaitu yang pertama tidak memiliki penyertaan modal. Tidak memiliki penyertaan modal. Baik. Dan yang kedua adalah rata-rata penghasilan bruto dalam 1 tahun tidak melebihi 100 juta. Oh iya, tadi baik. Mungkin saya tadi poin yang kedua tuh Mas yang ya karena saya dari awal udah memenuhi Mas, tidak memenuhi gitu ya. Jadi emang langsung kan ya. Iya, jadi misalnya walaupun karyawan ataupun direksi menerima kendaraan dinas seperti itu ya. Baik itu mau digunakan untuk memang untuk perusahaannya ataupun
ada kepentingan pribadi di luar pekerjaan menggunakan kendaraan tersebut, sepanjang dua batasan tadi terpenuhi itu dikecualikan. Seperti Tapi itu. Kalau terkait pertanyaan tadi berarti yang tidak dikecualikan Ya, ya, Bu langsung Tami. taxable Langsung itu. taxable berarti ya. Baik, kalau masih ada pertanyaan terkait itu kita lanjut yang pertanyaan selanjutnya ya dari Sela_04. Ini pertanyaan pertama dari Instagram tersebut ya. Nah, Ibu Tami, Pak Rudi, kalau kita ada menjamu makan klien berarti masuk ke entertainment ya? Baik. Tadi Gimana? sebenarnya kita sudah sempat singgung ya Mas Edi Iya. tadi ya. Tadi di awal ya. Iya, jadi nggak semua natura kenikmatan terus dilarikan ke PMK 66 gitu ya, karena yang diatur natura kenikmatan di PMK 66 sudah ada pagarnya nih. Ada pagarnya sendiri Iya, ya, Bu Tami hanya ya. natura kenikmatan yang berkaitan dengan imbalan kerja atau penggantian jasa gitu ya. Baik. Nah, kalau tadi nih pertanyaannya bagus sih, kalau kita menjamu makan klien ya, Iya. berarti masuk ke entertainment ya. Iya, Saya lebih condong iya gitu ya. Baik. Karena kalau kita tarik nih ke PMK 66, kita jamu makan klien, kan nggak semua pegawai satu kantor itu makan sama kliennya dong. Iya juga ya sih, gitu nggak ya. Jadi makan besar iya gitu. kan gitu. Kemudian yang kedua juga aturan ini sebenarnya sudah ada gitu. Sudah ada. Sebelum ada PMK 66 terkait jamuan makan dan jamuan klien itu sudah diatur sudah ada. gitu ya Baik. di dalam kaitannya dengan biaya Biaya entertainment. entertainment tadi ya. Ya, sepanjang si pemberi bisa menyampaikan daftar nominatif, Daftar nominatif, gitu ya, betul. maka dia bisa dibiayakan. Baik, jadi daftar Betul. nominatif dari tadi yang dari biaya entertainmentnya itu betul Iya. Bu Tami ya. Kalau Baik. jamuan klien ya. Iya. Tapi kalau misalnya jamuan kliennya kaitannya nih dalam penggantian termasuk yang tertera dalam kontrak kerjasama misalkan Pak Rudi, Iya. kita bicara nih ya kan, dia ada klien, dia ada transaksi jasa nih, gitu Iya. ya. Kemudian di dalam transaksi jasanya itu pembiayaannya termasuk jamuan gitu ya. Itu Oke. beda lagi ya. Beda lagi gitu kayak ya. gitu, Tapi Bu kalau Tami ya. kalau saya lihat ini sih sebenarnya kayak klien pada umumnya lah Klien ya, pada bukan umumnya, transaksi baik. jasa. Jadi terkait makan dengan klien, jamuan makan dengan klien kita cenderung dilarikan Balik ke lagi biaya aturan entertainment. biaya entertainment kayak gitu ya. Jadi silakan mungkin bisa dibaca ulang lagi tentang terkait aturan biaya entertainment Ya. ini lagi Bu Tami, Pak Rudi ya. Baik. Kalau ada pertanyaan tambahan lagi setelah itu silakan ditanyakan lagi kolom chat. Kita lanjut Iya, pertanyaan. boleh mungkin sedikit menambahkan. ditambahkan lagi Baik, Pak silakan. Rudi. Iya, jadi memang ini harus jelas ya Bu ya, karena tidak boleh double pembebanan seperti Ya. itu. Baik. Ya, jadi memang kita lihat tadi kriterianya sesuai PMK 66 masuk natura atau tidak. Ya. Kalau memang tidak masuk, maka di pasal 6 Undang-Undang PPH biaya terkait entertainment sepanjang itu untuk 3M tadi, Ya, 3M. ini kan bisa dibebankan. Dan Iya. ada daftar nominatif. Iya, dan ada daftar nominatif. Ya. Nah, jika memang biaya menjamu makan klien ini masuk ke biaya entertainment yang dibuktikan dengan daftar nominatif, maka tidak boleh dibebankan lagi sebagai natura. Ya. Seperti Baik, jadi sudah cukup jelas tadi jawaban dari Bu Tami Pak Rudi ya kawan pajak ya terkait dengan biaya entertainment ini apakah untuk makan klien ini masuk biaya entertainment atau tidak, itu balik lagi ke aturannya dan sepertinya lebih condong ke masuk ke biaya entertainment ya asal tadi memenuhi syarat 3M dan ada Daftar daftar nominatif. nominatifnya begitu. Nah selanjutnya nih Pak Rudi, Bu Tami, kalau makan anggota direksi masuknya kemana ya? Masuk ke perut mungkin kalau kita makan. Udah pasti dong, Mas. Oh, udah masuk ke perut. Enggak, bukan. Pajaknya masuknya kemana nih perpajakannya Bu Tami Pak Rudi? Mungkin bisa tolong dijelaskan ke kawan pajak. Makan anggota direksi. Kalau kita tarik ke PMK 66 nih ya, caranya sama lah ya, screeningnya sama lah ya. Larikan Yang dulu tadi. nih, masuk ke yang dikecualikan atau enggak gitu ya. Kalau Oke. kita tarik ke yang dikecualikan kan ada syaratnya ya Mas Rudi ya. Iya. Yang pertama nih, makan yang dikecualikan sebagai natura kenikmatan dalam PMK 66 adalah ketika makanan itu untuk Untuk semua seluruh pegawai. Jadi nggak cuma spesifik Ya, untuk tidak anggota spesifik untuk direksi aja ya. direksi aja Oke. gitu ya. Gitu. Oke, kalau semacam itu berarti ya termasuk natura tapi bukan yang dikecualikan. ada batasannya tadi Bu. Iya. Ada batasannya. Karena kan Kalau- tidak dinikmati oleh semua pegawai. Baik, kalau memang tidak memenuhi batasan itu, Berarti dia jadi dia objek. bukan objek. Jadi Ya, jadi dia termasuk objek. objek. Iya, Objek, jadi betul, natura ya. tapi objek gitu ya. Karena Baik, kan gitu. bentar Mas, ini kan makannya direksi otomatis di jam kerja dong. Oke, Nggak betul mungkin sekali. di luar jam kerja Iya, kan baik. gitu ya. Jadi kalau saya ini untuk makan anggota direksi, ya ini termasuk natura.
Tapi Ya. itu nggak Tapi dikecualikan. bukan termasuk yang dikecualikan. Sesuai BMK 66 ya, tadi gitu, karena Bu tidak Tami, ya. memenuhi syarat pengecualiannya ya. Oke, Gitu. kalau Karena yang pegawainya dikecualikan anggota untuk direksi, seluruh. kalau pegawainya anggota direksi semua gimana? Iya tetap kan kalau namanya perusahaan kan nggak Oke. hanya Ada pasti anggota direksi karyawannya, dong, baik, semua kayak dong gitu. karyawan gitu Oke. ya. Kalau mau dikecualikan ya karyawan diajak juga Oke. dong. Kan. Berarti lihat Gitu. batasan yang tadi juga ya, Iya, poin jadi ini seluruh objek. pegawai, betul Mm-mm. Tami ya. Ya, ini Oke. natura dan taxable. Oke, baik. Jadi itu terkait tadi ya, kalau makan anggota direksi itu kemana masuknya biayanya ya. Berarti tadi kita lihat juga tergantung batasannya, yaitu natura yang menjadi objek atau natura yang dikecualikan. Dikecualikan. Kita lihat tadi poinnya itu adalah untuk yang Kecualikan. digunakan untuk seluruh pegawai kalau yang dikecualikan, betul Bu Tami ya. Pak Jadi Rudi kalau ya. masuk kemana? Masuk ke penghasilan Masuk natura penghasilan direksinya. direksinya. Oke, baik kayak gitu ya. Nah, ada lagi nih untuk lanjutan mungkin yang pulsa handphone tadi. Nah, kalau pulsa handphone untuk direksi dan komisaris itu deductible juga dan harus taxable untuk si direksinya. Ini gimana nih? Buat Ini tadi pertanyaan masih lanjutan itu ya. Iya, Eh, betul. Kalau pulsa handphone dan untuk direksi atau komisaris itu deductible juga dan harus taxable. Oke, ya. Jadi kan gini ya, balik lagi gini sih Mas, screeningnya tuh kita kembalikan. Ini termasuk pengecualian nggak? Oke, baik. Gitu kan? Ketika nggak masuk dalam pengecualian, bentuknya natura atau kenikmatan, ya dan ini kaitannya dalam hubungan kerja gitu ya. Ya udah, berarti dia taxable. Taxable, Gitu. deductible juga. Iya, karena begini ya, pulsa handphone, pulsa oke, berarti kan natura ya, bukan Iya. reimburse ya. Kemudian apalagi? Cuma pulsa ya? Pulsa aja ini Pulsa, bahasa, Bu. oke, diterima oleh direksi atau komisaris. Iya, natura memenuhi, kemudian dia juga taxable. Iya, kalau ini jelas taxable ya Mas ya Pak Rudi ya. Untuk direksi dan komisaris karena dia bukan termasuk yang dikecualikan. Iya. Ya, Jadi jadi tadi murni kan taxable. kita lihat di lampiran PMK-nya ya, ada Iya. batasannya yaitu diterima oleh pegawai Mm-mm. dan untuk menunjang pekerjaan. Berarti 3M tadi, Iya. betul ya? Nah, jadi terkait pulsa dan handphone ini kita harus Baik. lihat lebih detail sebenarnya, detailnya. lebih Baik. detail. Karena kan di situ disebutkan bahwa Oh iya. dia adalah komputer, laptop, Baik. handphone, Handphone, pulsa, termasuk sarana penunjangnya. Oke, termasuk maaf. sarana Sarana penunjangnya. penunjangnya. Oke. ya. Saya sedikit ralat nih Mas. Oke. Iya. Tadi saya masih kalau bicara direksi itu larinya ke Cap 220 tadi itu beda Mas. berarti Oke ya. ya, jadi Oh, iya. sedikit distract nih. Baik. Oke, kalau kaitannya dengan itu iya ya, Iya, karena ini betul. kan termasuk sarana penunjang ya. Sarana penunjang pekerjaan Iya, gitu ya. Mungkin yang kita soroti nanti adalah diberikannya dalam bentuk pulsa, benar-benar pulsa gitu ya, atau uang. reimburse gitu ya. Reimburse. Nah, Nah. itu mungkin Mas yang agak Oke, ini ya. berarti lihat juga batasan-batasannya tadi juga inisiasinya kita lihat nih, untuk keperluan apa, kita lihat 3M-nya juga Ya, masuk atau ya. tidak kayak gitu Oke, ya. mungkin pertama lihat taxable-nya dulu Mas. Taxable Baik. nggak nih gitu ya. Oke. Taxable-nya kalau di dalam pengecualian ya ini Ya. masuk manakala memang benar-benar diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Oke. Jadi bukan berupa uang ya. Bukan berupa Bukan uang. berupa uang. Jadi benar-benar dikasihkan dalam bentuk pulsa. Oke, Oke. bukan berupa reimbursement juga ya. Ya, Karena sebenarnya tadi cuma ya, untuk dan makan kemudian minum ya. itu digunakan dalam kaitannya dengan kerja, Oke. gitu ya. Kalau itu maka dia menjadi non taxable Mas Pandi, Oke. karena termasuk yang dikecualikan. Oke. Oke. baik. Kemudian deductible-nya ya kalau memang dia taxable karena memang tadi memenuhi ya kaitan dengan imbalan kerja Ya. dan mestinya ya 3M ya kalau kaitan dengan imbalan kerja gitu ya, Baik. berarti dia juga bisa deductible. Oke, baik. Gitu. Ada tambahan Pak Rudi terkait Oh, mohon ini? maaf nih tadi nih sedikit saya ralat ya Mas Pandi ya. Oke, ada tambahan lagi Pak Rudi? Cukup, Pak Fadli. Cukup kayak gitu ya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi di kolom chat? Oke, sepertinya tidak ada. Semoga jawabannya tadi sudah cukup membantu ya Bu Tami, Iya. Pak Rudi ya. Nah, ini sebelum saya tutup nih, karena tadi kita sudah nggak ada pertanyaan, materi selesai. Ada tambahan nggak Bu Tami, Pak Rudi mungkin untuk penutupan? Tidak ada? Ya itu lagi sih ya Mas. Jadi mudah-mudahan dengan terbitnya PMK 66 tahun Iya. 2023 ini bisa meredam ya, Meredam. atau bisa menjadi apa ya obat penawar Obat ya penawar. karena selama ini kan yang dibutuhkan oleh Iya. masyarakat gitu ya, terutama mereka yang concern dengan pajak natura gitu ya, Iya. itu kan
sudah lama menunggu nih. Sudah lama menunggu. Batasannya apa, nilainya Apa seperti saja, apa. gitu. Nah, PMK 66 ini sudah cukup menjawab tentang itu Dari ya. 11 poin tadi yang dijelaskan Ya, oleh Pak jadi Rudi juga ya. mudah-mudahan sudah nggak ada yang galau, udah nggak ada yang bingung lagi ya gitu. Baik. Baik, gimana Pak Rudi, ada tambahan lagi? Jadi memang terbitnya PMK 66 ini bagi wajib pajak, ya semoga ya wajib pajak dapat memahaminya dengan benar, Baik. membaca lagi ya, membaca lebih detail lagi. teliti karena cukup banyak ya jenis-jenis naturanya dan juga batasan-batasannya, Baik. agar memang diharapkan kepada wajib pajak ketika dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku seperti Baik. itu. Selain baca sendiri juga kawan pajak bisa datang langsung ke kantor pajak yang terdaftar atau terdekat, bisa lewat telepon juga atau melalui layanan WhatsApp, atau bisa telepon juga kering pajak, betul Pak Rudi ya, kalau misalkan ada pertanyaannya. Bisa menghubungi kering pajak Di nomor di berapa, saluran Pak? telepon 1-500-200 Oke. atau bisa juga menghubungi melalui layanan live chat di website pajak.go.id atau melalui email di informasi@pajak.go.id dan Iya. juga bisa melalui saluran Twitter di Oke, Twitter. @kring_pajak. Baik, jadi sangat banyak nih sebenarnya saluran Salurannya informasinya. Jadi kalau misalkan kawan pajak bingung, nggak cuma pegangan di tiang, tapi kawan pajak juga bisa menghubungi saluran-saluran, baik itu saluran dari klip, Ya. dari kering pajak atau dari saluran Di KPP KPP Kalideres terdekat. sendiri juga sudah ada, KPP Mas Kalideres Andi. juga sudah ada, betul Utami Pak Rudi. Nah, baik, luar biasa sekali perbincangan kita siang hari ini. Nah, semoga kawan pajak menyimak nih di panjang pajak kita pada hari ini bisa mendapatkan manfaat dan pencerahan terkait ketentuan pajak natura atau kenikmatan yang terbaru sesuai dengan PMK 66 tahun 2023. Jadi sudah jelas tadi ya, ketentuan tentang pajak natura versus dulu dan sekarang. Sudah jelas kalau pajak natura dulu dan sekarang itu 180 derajat berbeda. Nah, besar harapan kami dengan terbitnya peraturan ini bisa menjadi jawaban yang memang selalu kita tunggu-tunggu. Jadi sebagai oasis di kala kehausan, nah, kita harapkan seperti itu ya. Nah, dan bisa memberikan kepastian hukum terkait ketentuan perpajakan atas pemberi penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tadi. Terima kasih banyak untuk Pak Rudi dan Bu Tami sekali Sama-sama, lagi Mas Andi. ya atas sharing ilmunya di sini. Dan terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah nonton live IG-nya dan sudah ikut menyimak. Jangan lupa di-follow like Instagram kami atau Twitter kami juga. Dan sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk terus mengikuti IG Live, podcast, kelas pajak, ataupun media informasi baik melalui Instagram maupun YouTube KPP Pratama Jakarta Kalideres dan juga dengan Twitternya. Jangan lupa juga ajak teman dan saudara untuk follow IG Pajak Kalideres nih supaya nggak ketinggalan informasi-informasi terkait perpajakan yang terkini. Dan juga jangan lupa tadi untuk kering pajak juga jangan lupa di follow Twitternya ya Pak Rudi ya. Dan juga jangan lupa untuk kawan pajak untuk selalu tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dan selalu sehat dimanapun berada. Dan untuk selalu bahagia. Sampai jumpa di live Instagram dan program Bincang Pajak Bijaksana selanjutnya ya kawan pajak. Sekian dari saya Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi Bu Tami.